Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Bima Surya Mahardika. Di acara kita pada hari ini Semagap punya cerita. Nah, di sini kita kedatangan tamu nih dari perwakilan Pramuka. Dengan Kak siapa? Halo, saya Fajar Maulana Khairullah, kelas 12 IPA 5. Saya di sini mewakili Ekstra Pramuka. Ya, dengan Kak Fajar ya. Iya. Gimana kabarnya? Baik Baik, dong. baik. Oke, sebelum mulai mari kita tepuk 2 kali Pramuka. 2 kali tepuk Pramuka. Oh, ya, salah benar. ya. Tepuk 2 kali Pramuka. 2 kali tepuk Pramuka gitu. Oke, mulai. Saya yang mulai ya. Ya. Tepuk 2 kali Pramuka. 2 kali tepuk Pramuka. Tepuk 2 kali Pramuka. Tepuk 2 kali Pramuka. Ayo. Ayo Kak, siapa yang mulai? Iya. Kamu yang mulai ya. Terus. Tepuk 2 kali 2 kali tepuk Pramuka gitu. 2 kali tepuk Pramuka. Dari IT gitu ya, dari anak IT. Oke Kak, dengan Kak Fajar ya. Ya benar. Gini Kak, saya mengundang Kakak di sini cuma mau tanya-tanya tentang Pramuka ya. Nah Kak, menurut Kak Fajar, Pramuka itu apa sih? Pramuka itu sebenarnya itu organisasi pendidikan non formal yang mengadakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Pramuka itu sendiri merupakan singkatan dari Praja Muda Karana. Nah, yang artinya itu jiwa muda yang suka berkarya. Wow. Gitu. Berarti tadi Pramuka itu singkatan ya ternyata ya? Iya. Praja Muda Karana. Karana. Siap. Nah Kak, di Pramuka sendiri ini ada pembinanya nggak? Ada dong. Siapa itu pembinanya? Pembinanya itu dari Pak Guru Bu Guru ya. Itu ada 12 orang. Nah, itu Bapak dipilih dari Bapak Ibu Guru yang dipilih oleh sekolah. Nah, terus beliau-beliau ini yang mengajar pramuka di tingkatan kelas 11 dan 12. Sedangkan untuk yang kelas 10-nya sendiri itu yang mendampingi nanti dari DA. Ada 32 orang. Nah, ini pembinanya ini 12 orang ngajar yang kelas 11, 12. Iya, bener Itu nanti banget. berarti ganti-gantian gitu? Iya, bener Wah, banget. pembinanya banyak kali juga ya? Iya, banyak. Wah, banyak 12 loh. Iya. Oke Kak, kalau misalkan ini pramuka ya, pasti ada dong yang namanya Ketua Gus Depan. Ya jelas Nah, dong. Ketua Gus Depan pramuka ini siapa Kak? Kalau di Semaga, Kagudepnya itu atau kepala gugus depannya itu ya, itu namanya beliau Ibu Sri Purnamawati. Oh, Ibu Pur. Iya, oh, bener ya, banget. Ibu Pur. Yang ngajar ekonomi. Oh iya ya. benar. Menurut Kak Fajar sendiri, Ibu Pur kayak gimana sih? Orangnya nih, menurut aku pribadi nih loh ya. Menurut aku pribadi itu Ibu Purnamawati itu orangnya baik, jelas dong, ramah, perhatian gitu. Terus orangnya itu tertata banget. Tertata itu dalam artian gini. Kalau ada kita merencanakan suatu kegiatan, beliau itu orangnya teliti dan detail gitu. Jadi kami dari Dewan Ambalan bersama dengan pembina itu bisa mudah untuk melakukan koordinasi kayak gitu. Wah, mantap Bubur, salam Bubur. Salam, Bubur. Sarang hiu. Bubur, wah, berarti menurut Kak Fajar sendiri ya, Bubur itu orangnya yang baik, ramah gitu ya Kak. Iya. Nah, Bubur ini udah berapa lama sih jadi pembina, tahu nggak? Kalau dari pembina pramuka itu udah lama ya. Udah lama berarti. Tapi udah kalau pengalaman jadi ya? iya, kalau jadi kepala gugus depan itu baru tahun ini menggantikan yang dulu itu Ibu Isna gitu. Oh iya, tahu. Oke, berarti ketua gugus depan sama pembina 12. Nah Kak, kalau misal ekstra ini kan pramuka. Iya. Pramuka wajib setiap Jumat ya? Iya, benar Nah, banget. setiap Jumat. Itu setiap Jumat kita pramuka ngapain aja Kak? Maksudnya kayak Kegiatannya gimana? gitu ya? Iya, kegiatannya Oh apa iya. aja sih? Kegiatan pramuka itu kalau sebelum pandemi nih loh ya. Kalau sebelum pandemi itu biasanya ada 2 macam nih. Yang pertama itu ada indoor sama yang kedua itu outdoor. Yang indoor itu biasanya kita gunain untuk penyampaian materi yang membutuhkan penjelasan secara detail dan diskusi juga. Contohnya materi kepramukaan, terus ada lagi materi tentang sandi. Nah, sedangkan yang outdoor itu biasanya kita gunakan untuk penyampaian materi yang membutuhkan praktek nih. Contohnya itu semapur, kompas dan lain-lain. Gitu. Semapur. Ini ya semapur ya Kak? Iya, kayak gini semapur. Oh, ya, semapur. Oke. Nah Kak, kalau misal itu kan tadi kegiatan sebelum pandemi. Nah, kalau setelah pandemi ada nggak kegiatan ekstra pramuka sendiri? Kalau setelah pandemi kayak gini ya pastinya kan kegiatan pramuka itu nggak memungkinkan ya untuk dilaksanakan ya. Berarti Iya. habis kemarin pandemi nggak ada pramuka sekalipun ya?
Kalau dikatakan kayak gitu ya nggak juga sih. Nanti Nanti kalau pramuka ke sekolah aja nggak ya boleh. bener banget. Bener. Tapi yang dari info yang kami dapat nih, itu nanti akan ada kok, tetap ada penilaian ekstra pramuka. Wow. Mungkin dilaksanakan 1 atau 2 kali kayak gitu. Oh, berarti siswa tetap berangkat ke sekolah gitu? Enggak, nanti via daring kalau. Oh, via daring. Iya. Berarti ada absennya juga itu ya? Iya, sebagai syarat aja. Oke kak, gini nih. Tadi kan udah tanya kayak pramuka yang outdoor sama indoor, sama yang sebelum pandemi sama setelah pandemi. Nah, mau tanya nih kak, caranya ngajar sendiri kan katanya tadi kelas 10 yang ngajar tuh DA. Iya, bener Kak Pak. Fajar sendiri kan DA juga. Iya dong. Nah, cara ngajarnya gimana kak? Kalau misal yang kelas 10 gitu? Cara ngajarnya sih pernah lihat kan kalau ada seminar, kalau ada bapak ibu guru ngajar ya kayak gitu. Tapi kan karena perbedaan umur kita ya, saya umurnya baru 17 tahun, mungkin yang saya ajar mungkin juga beda 1-2 tahun. Iya jadi sih, bener sih sih. jadi masih aja kakak adik gitu, santai aja kita ngajarnya. Kalau sama seangkatan gimana gitu ya Ya rasanya kan gitu ya. lagu ya. Iya bener sih, makanya yang pakai DA yang kelas 11 12 pakainya pembina. Oke, Bener paham, banget. paham. Nah kak, mau tanya ya, kak Fajar sendiri di DA itu jadi apa? Oh, saya ya. Iya. Saya itu mendapat amanah di Dewan Ambalan menjadi kerani atau biasa kita sebut dengan sekretaris. Oh iya kak, lupa. Di pramuka juga ada kan susunan kepanitiaan kayak ada ketua, bendahara, sekretaris, Iya, bener humas. banget. Nah itu katanya pakai nama-nama lain ya? Maksudnya Iya. bukan ketua. Kalau ketua itu kita nyebutnya Pradana Putra dan Putri. Mau tahu nggak siapa orangnya? Nggak tahu. Kalau yang laki-laki putri nggak tahu juga. Oh ya, aku kasih tahu boleh nggak nih? Wah siap. Oke. Biar teman-teman sama adik-adik juga Oke, pada tahu ya. kalau di angkatan aku ya, di generasi aku, angkatan 14 itu, yang putra, Pradana Putra itu Kak Faleh, Ahmad Faleh, kelas 11 IPS 2. Kelas 12, maaf. Iya, Ya, benar. kelas 12 IPS 2. Terus yang putri itu ada Kak Asa, Kak Retno Asa, kelasnya itu 12 IPA 4. Oh berarti yang perempuan sama yang laki-laki itu disendiriin. Iya, karena pramuka itu dasarnya satuan Oh terpisah. satuan terpisah, bener sih. Terus kak mau tanya lagi, ini ya misalkan kan ketua ya, kak Fajar sendiri tahu nggak sih tugasnya ketua gitu? Tugasnya ketua sendiri? Iya, banyak sih tugasnya ketua yang terutama yang paling inti nih ya, yaitu mengarahkan kami dari Dewan Ambalan itu sebagai kepalanya kita. Wow. Kayak gitu. Berarti Jadi kalau langsung- ada kegiatan dia yang harus Oh, jadi depan kayak jadi pemimpinnya gitu. berarti di bawahnya pembina langsung gitu ya? Iya, bener banget. Wow, hebat juga. Nah, Kak Fajar, tadi kan aku udah tanya-tanya banyak ya tentang pramuka sama DA. Nah, mau tanya nih, DA sendiri itu apa ya? Oh, DA. oke gini ya. Aku jelasin secara singkat banget aja Oh, ya. oke, terserah. Sesingkat-singkatnya Iya, ya. sepahamnya Mas Fajar. DA itu intinya organisasi yang ada di sekolah, yang ada di guru depan gitu ya. Yang tugasnya itu, tugas utamanya melaksanakan kegiatan pramuka yang ada di sekolah bersama membantu dengan pembina juga gitu. Itu paling singkat. Oh, DA, Dewan Ambalan ya? Iya, Bener. bener. Oh, sip. Sip, Dewan Ambalan. Nah, Kak, Dewan Ambalan ini udah pernah ikut kejuaraan belum sih? Oh, lomba-lomba gitu ya Iya, maksudnya? lomba-lomba gitu. Oh, banyak sih. Kalau lomba itu yang terakhir kita ikuti itu LAPB. LAPB lomba lintas alam Padma Binawa. Benar. Itu kita dapat juara 2. Wow. Tari sama alhamdulillah dapat juara juga, Duta Pramuka dapat juara 3 Mas Andri. Mantap. Itu tahun lalu. Terus yang terakhir itu ada di Atergiat itu masuk 10 besar dah itu. Masuk 10 besar. Hebat. Tepuk tangan. Makasih. Mantap. Kan tadi kan udah ya ini lomba-lomba. Nah, kalau event pernah nggak ngikutin yang DA gitu, ngikutin event apa gitu? Banyak event yang kita ikuti itu dari berbagai tingkat udah pernah alhamdulillah. Itu berkat Allah sih, Tuhan yang Maha Esa. Mantap Yang- tadi perjuangannya. Ya. Apa aja, Kak? Contohnya itu ya, yang bisa aku sebutin nih. Iya. Itu yang pertama itu di tingkat karesidenan, itu ada Raimuna Wilayah. Itu tingkat karesidenan. Terus yang tingkat provinsi itu ada Perkemahan Bakti, Saka Bakti Husada, atau disingkatnya itu Perti Husada 2019 gitu. Itu dilaksanainnya di Banyumas tahun lalu. Terus alhamdulillah juga nih, kebetulan banget tahun lalu itu ada
Perkemahan Bakti, Saka, Kalpataru dan Wana Bakti atau singkatannya itu Pertikawan. Nah itu tingkatnya nasional. Gimana itu Kak ngadainnya? Itu nasional itu di Bumi Perkemahan Cibubur. Mantap. Alhamdulillah. Itu berarti perwakilan. Iya, dari kita nanti itu diseleksi dari kita sendiri, nanti dikirim ke Kuarcap. Nah, terus ke Kuarcapnya nanti dilatih, terus dikirim ke sana. Diambil berapa orang? Kalau di sekolah ini ada 2 kemarin. Oh, 2. Cewek perempuan? Cewek perempuan, cewek laki-lagi. Kayak laki-laki semua alhamdulillah. Cewek laki-lagi. Oh, Iya. berarti satu-satu gitu kan maksudnya. Iya, kayak Oh, gimana aja. iya. Nah, Kak, kan gimana tadi kan udah bahas-bahas tentang ini, tentang kejuaraan event kan. Iya. Mau tanya nih kan kalau di sekolah itu ada ya yang nginep itu apa itu Kak? Yang kemah-kemah. Oh, kemah-kemah rutin itu toh. Nah, itu apa namanya? Oh, itu pas sebelum corona ya. Itu Oh, pas belum. kegiatan kemah rutin kita tahunan itu yang pertama ada Perjusa, perkemahan Jumat Sabtu itu biasanya November lah. Itu kita laksainnya di sekolah yang kelas 10 gitu. Terus yang kedua itu ada Dian Pinsak, lah Dian Pimpinan Sangga. Itu di luar sekolah, waktunya itu bulan sekitar Januari. Itu pesertanya juga kelas 10. Dan yang terakhir nih yang paling ditunggu-tunggu tapi kemarin sayang banget nggak jadi karena pandemi ini ya. Itu ada kemah akhir tahun KAT. Rencananya udah matang tapi ya mau gimana lagi. Iya sih, gimana lagi ya, keadaannya nggak bisa dukung. Iya. Padahal gimana ya, kami sendiri yang Iya. ikut CDA atau yang ikut pramuka juga pingin sebenarnya Kak ngerasain Iya, kayak gitu itu. angkatan kamu itu ya. Iya bener lah ya itu, kayak bener tersiksa batinnya, kayak nggak ikut. Sabar. Nah Kak, mau tanya sih, kan kalau misal persami tadi perkemahan, Perjusa. perjusa, persami nggak ada. Persami itu udah kalau udah ada perjusa nggak usah ada persami dong. Perjusa Banyak-banyak perkemahan nanti Jumat ngeloh. Sabtu. Oh iya bener, Iya. berarti perjusa sama persami itu beda ya? Maksudnya kalau ada perjusa nggak ada persami nggak ada perjusa. Bener banget. Oh bener banget sih. Nah, pinter loh kamu, pinter banget semuanya. Kayak kebalikannya gitu ya. Iya. Nah, Kak Fajar sendiri gini ya, mau cerita tentang pengalaman pribadi sebenarnya. Oh, oke. Kak Fajar sendiri itu punya nggak sih pengalaman yang kayak menyedihkan gitu, maksudnya kayak terharu, apa Oh, banyak menyenangkan, banget sih. mengesankan gitu ada nggak? Banyak sih. Selama kan SMP dulu juga ikut pramuka ya. Oh, SMP. dari SMP berarti ya? Iya, Oh, lama alhamdulillah. Terus SMA ini ikut pramuka. Dari 6 tahun aku ikut pramuka itu wow, kayak banyak banget pengalaman yang gak akan bisa terlukiskan gitu. Gimana ya, pengalamannya itu banyak harunya, banyak sedihnya, tapi semua itu aku yakin banget suatu saat nanti akan ada feedbacknya untuk aku. Iya benar sih, benar. Kak Fajar dulu ikut DA gini alasannya apa Kak? Kalau boleh tahu? Gimana Kayak ya? ikut pramuka dari SMP loh padahal. Iya. Berarti SMP, SMA. Motivasi aku ikut DA nih berarti ya? Heeh. Itu aku ikut DA itu karena pertamanya aku tuh pengen ikut organisasi gitu. Aku di SMA pengen banget tuh ikut organisasi apalah terserah. OSIS dulu nggak terima aku dulu. Oh berarti organisasi semua pernah dicobanya ya? Ya nggak ya tak coba-coba bener banget ya Allah. Wow. Itu OSIS nggak keterima, MPK kan suruh milih ya udah. Terus aku pilih dia aja. Oh. Terus alhamdulillah Alhamdulillah terima. Nah, gini sih. Apa? Selama 6 tahun ikut pramuka itu aku belajar gini. Setiap di atas langit Ya. itu masih ada langit, Bro. Wow, berarti di atas Jadi- langit. Oh, kayak filosofiku ya? Iya. Di atas langit tetap ada langit dan di atas langit lagi ada 9 naga. Iya, bener Tentunya. banget. Pasti. Nah, gimana ya? Setiap kalau sehebat apapun kita, itu masih ada jauh orang yang lebih hebat dari Oh, kita iya itu sih, masih ada. benar-benar. Maka jangan pernah merasa puas gitu. Iya sih. Itu teman-teman itu apa namanya pesan dari Kak Fajar, di atas langit tetap ada langit, Bro. Jangan lupa. Ada 9 naga. Oke, itu lanjut itu Ya, tentang lanjut. politik ya malahan kita ya. Iya, nggak boleh Kak, gitu. Oke Kak, ini nih gimana caranya ya Kak Fajar sendiri ini ya kalau misal ada adik kelas yang mau ikut DA ya, mau ikut DA gitu gimana sih caranya Kak? Untuk adik kelas 10 nih ya? Iya kelas 10 untuk kelas, Kelas 10 yang mau ikut DA itu jangan lupa kami udah ada itu rekrutmennya ada di IG Dewan Ambalan nih di sini ya. Oh. IG Dewan Ambalan. Yap, teman-teman adik-adik cek. Ya @DA_Seman3KLT gitu ya. Oke, sip. Berarti itu kelas 10 masih jadi CDA ya Kak? Iya, kelas 10 itu jadi CDA, kelas
11 itu jadi Dewan Ambalan. Jadi kelas 10 CDA, kelas 11-nya baru seleksi. Seleksi ya benar ya? Seleksi terus apa namanya Kak? Peresmian. Pelantikan. Nah, pelantikan menjadi DA. Nah, Kak, mau tanya nih. Ada nggak sih kesan sama pesan buat HUT ini yang ke-29? Ada dong. Oh iya, sebenarnya di sini aku tadi pagi ya. Tadi pagi itu aku bangun sholat subuh terus oh iya nih, gue mau podcast. Gue harus ngapain ya kesan-pesannya. Terus ada terbesit nih benak gue. Gini. Apa gue bikin puisi aja ya gitu? Boleh nggak? Boleh gue bacain nggak? Wih, nggak apa-apa kalau mau. Oh, boleh. Apa. Ya. Itu buat sendiri Kak? Iya. Wow. Judulnya apa nih? Nggak ada judulnya. Oh, belum ada. Nanti teman-teman yang lihat ini judulnya tolong di request. Di request ya. Iya. Buat yang patut aja lah judul yang menurut. Sorry banget nih, saya ngomongnya sama baca puisinya itu nggak bagus-bagus amat sih, nggak apa-apa ya, maklumi, ya, baru belajar gitu. Oke, coba Kak, aku dengerin nih. Ya lah, aku malu, tapi nggak apa-apa. Bismillah. Ya. Ada banyak masa yang takkan terlupa. Ada banyak rasa untuk satu frasa. SMA Negeri 3. Terima kasih untuk setiap cerita penuh makna. Untuk setiap hati yang tak mampu mengungkap rasa. Matur nuwun, kaatur dateng Bapak Ibu Guru. Paring ilmu kang boten nyawang wektu. Thank you for people who make me strong. For Heather who always make me invisible. For best friend that love me unconditionally. And the last thing I want to say with you is, maybe people will say, see you on the top. But I rather say, let's go to the top together. Wow. Thank you. Wow. Makasih. Iya. Ngeri banget. Aku buat sendiri tuh. Iya. Oh, mantap. Aku tuh kalau baca puisi itu rasa-rasanya gitu ya, kayak jadi mata najwa gitu. Jadi kok bisa? Ya puisi emang? pengen gitu, tapi puisi. Karena belum mampu masih belajar ya. Maklumi ya teman-teman ya. Sip. Nah, Kak, dari Kak Fajar sendiri ada nggak sih pesan dan kesan buat HUT Semaga ke-29 Arsana ini? Ada dong untuk semagaku. Mantap, lanjut. Terima kasih untuk Semaga selama 3 tahun saya dan angkatan saya dapat belajar di sini. Terima kasih 3 tahun belakangan ini telah memberi warna di hidup saya. Terima kasih. Hanya itu sih. Dan untuk adik-adik ya, I just want to say, explore the things that you want to do, cause you are worth it. That's it. The time is ini. The time cannot be repeated, so make it special. Wow. You're my friend, bro. Iya juga dong. Bagus sekali Kak, itu dari pesan-pesan ya, kesan-kesan ya. Iya, wah, mantap. Oke, dari teman-teman jangan lupa ya pesan-pesannya loh, pesan-kesannya itu harus dikenang. Ini nasihat dari teman ke teman aja sih. Oh iya, siap. Kita kan masih seumuran, bro. Benar sih. Nah, Kak, di penghujung acara ini aku mau ucap terima kasih ya udah datang. Sama-sama. Buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa like, comment, and share. Subscribe. Oke, tentunya subscribe, bro. Jangan lupa, oke? Oke, saya Bima Surya Mardika. Saya Fajar Maulana. Pamit undur diri. Stay safe, sehat selalu. Salam Pramuka. Yeay.